Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada tafsir ya. Dan insyaallah kita masuk pada surat yang ke-91, yaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini secara nama diambil dari ayat yang pertama, itu wasyamsi wadhuhaha. Asy-Syams. Surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu nampak sekali ya, di mana isinya adalah tentang akidah, juga tentang kisah-kisah ya. Di antaranya adalah wabil khusus kisah siapa? Kaum Tsamud. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Kaum apa saja di situ? Hanya kaum Tsamud. Nah, spesial tuh ya. Nggak ada kaum Ad, nggak ada kaum Nabi Lut, nggak ada kaum Nabi Syuaib, nggak ada kaum Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Tapi fokus dengan satu kaum, yaitu Tsamud. Itu kaumnya Nabi Saleh. Ya, surah Asy-Syams memiliki berapa ayat? 15 ayat. Khamsa asyrata ayah. Dinamakan surah Asy-Syams, tadi sudah kita katakan, ngambil dari ayat yang pertama, liftitahya bil qasamil ilahi bisyamsi al-munirah al-mudi'ah li afakin nahar. Isinya adalah sumpah dengan matahari yang bersinar terang di siang hari, di afakin nahar. Nah, sekarang bagian berikutnya terkait apa korelasi surat ini dengan surat sebelumnya. Sebelum Asy-Syams surat apa? Sebelum Al-Balad. Apa korelasi antara surah Al-Balad dengan Asy-Syams atau Asy-Syams dengan Al-Balad? Di surah Al-Balad Allah tutup yang pertama nih ya, khatamallahu subhanahu surat Al-Baladi bi ta'rifi ashabil maimanah wa ashabil masy'amah. Jadi di surah Al-Balad itu ditutup dengan ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Nah, thumma awdaha al-murad min al-fariqaini fi surat Asy-Syams. Nah, maka kemudian dijelaskan siapa ini ashabul maimanah, siapa ashabul masy'amah, ashabul masy'amah. Di ayat apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa ashabul maimanah? Qad aflaha man zakkaha. Siapa sih kelompok kanan? Itu orang yang mensucikan dirinya, jiwanya. Siapa ashabul masy'amah? Dijelaskan di surah Asy-Syams. Wa qad khaba man dassa. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini korelasi atau munasabah antara surah Asy-Syams dengan surah Al-Balad. Yang kedua, korelasinya abanallahu ta'ala fi akhir ayat surat as-sabiqah masira aw ma'al al-kuffar fil akhirati wa huwa an-nar. Ya. Kalau di surah Al-Balad itu dijelaskan di akhir surat tentang akhir ending dari orang kufar nanti di akhirat. Di mana? Tempatnya di neraka.
Nah, di surat ini apa namanya? Digambarkan tentang ending mereka ketika di dunia. Kalau di surat Al-Balad itu ending ketika mereka nanti di akhirat. Di mana tempatnya? Di neraka. Tapi kalau di surat Asy-Syams itu ending mereka ketika di dunia. Fakadzabu faqaruha wa damdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya kan? Dihancurkan mereka semuanya ketika di dunia. Di fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Hancur secara merata, musnah secara merata. Ya. Orang yang kafir. Jadi ending mereka ketika di dunia dimatikan semua. Itu kalau di surat Al-Asy-Syams. Kalau di Al-Balad, ending mereka nanti di akhirat, yaitu di neraka. Oke ya, itu korelasi antara surah Al-Balad dan surah Asy-Syams. Baik, berikutnya kandungan surat Asy-Syams. Di surat ini, ya secara garis besar mengandung yang pertama, al-iqsam bil makhluqat al-kauniyah al-azimah fil alamil alawi was-sufli atau al-ulwi was-sufli. Jadi di surat ini isinya apa? Sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Boleh nggak Allah bersumpah dengan makhluknya? Boleh sekali. Tapi kalau kita nggak boleh. Ya, jadi bersumpah dengan alam alawi, al-ulwi, was-sufli. Atau yang di bawah. Wa alatit tafakkuri fi dzalika huwa an-nafsu al ahwali nafsil insaniyah. Kemudian terkait dengan diri kita, jiwa kita. Kan wa nafsi wa ma sawwaha. Dan sekaligus bagaimana kondisi jiwa setiap kita, setiap anak manusia, dan bagaimana peran mereka untuk mensucikan jiwanya atau justru malah mengotori jiwanya. Yang membersihkan jadi untung, tidak hanya sekedar untung, untung terus, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau rugi, juga rugi terus, rugi dunia, rugi akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, Darbul mathal bi Tsamuda liman dassa nafsahu wa ahmalaha. Nah, di surat ini secara garis besar bagian keduanya adalah Darbul mathal, membuat ilustrasi atau contoh terkait dengan orang yang waqad khaba man dassa. Siapa? Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Nah, kalau kita kaitkan, apa hubungannya kaum Nabi Saleh dengan yang pertama tadi? Dengan Asy-Syams, ya. Dengan Asy-Syams, Asy-Syamsi wa duhaha. Di sebagian tafsir dikatakan Allah sudah memberikan penjelasan yang terang benderang. Sudah menunjukkan al-haq yang terang benderang. Seperti terangnya matahari. Makanya suratnya Asy-Syams. Tapi ternyata mereka mengingkari kebenaran, mengingkari al-haq. Padahal al-haq itu terang benderang, seterang matahari. Kira-kira kalau matahari terang begitu, kok ada yang bilang nggak terang, itu kira-kira siapa? Hah? Sakit jiwa. Orang sakit mata. Kalau orang sakit mata nggak berani bilang matahari apa namanya, karena dia nggak berani menghadapi matahari. Ya, jadi al-haq itu begitu terang benderangnya seperti terangnya matahari, tapi mereka tidak menerima al-haq. Gitu ya. Ini kalau kita kaitkan bagian pertama dengan bagian kedua. Yang kemudian akibatnya
kaum Tsamud itu dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Wa ahlakaha wa dammaraha iyanan fid dunya. Secara kelihatan mata ya, iyanan fid dunya, di dunia. Baik, itu isi kandungan dari surat Asy-Syams. Sekarang kita masuk pada tafsirannya, penjelasannya ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wasyamsi wadduhaha. Aqsamallahu ta'ala fi matla'i hadhihi surah bi sab'ati asya'a. Di surat ini kata Syekh Wahbah Zuhaili beliau mengatakan Allah bersumpah dengan 7 hal. Bi sab'ati asya'a. Yang pertama apa? Wasyamsi wadduhaha. Aqsama bisyamsi al-mudhi'ah nafsuha. Bisyamsi al-mudhi'ah, berarti kalau bisyamsi al-mudhi'ati nafsiha ya. Jadi matahari yang bersinar dengan sendirinya. Artinya secara zatnya matahari itu bersinar. Jadi dia menghasilkan sinar, cahaya. Beda dengan bulan. Bulan dapat cahaya dari mana? Dari matahari. Makanya disebut wasyamsi wadduhaha. Ya, aqsam bisyamsi al-mudhi'ah nafsiha sawa'un ghabat am tala'at. Li'annaha syai'un 'azim abta'aha Allah wa aqsama bidau'iha wa duhaha. Intinya di sini Allah bersumpah dengan matahari, dengan cahaya duhanya yang menerangi. Nah, duha ini tentunya bukan hanya bagian keseluruhan dari matahari. Duha itu satu bagian dari waktunya matahari bersinar. Kapan itu? Waktu pertama. Wasyamsi wadduhaha. Dan nanti ada waktu siang, ada waktu sore, gitu kan? Tapi yang pertamanya adalah ad-duha. Makanya sholat sunnah itu setelah sholat subuh adalah sholat sunnah duha. Baik, jadi Allah bersumpah dengan matahari, dengan sinarnya yang terang, dengan waktu duhanya. Ya, tentunya kalau kita melihat Allah bersumpah dengan Asy-Syams ini, dengan matahari ini sesuatu ya yang begitu bermanfaat. Cahayanya saja, Masya Allah itu kalah dengan cahaya buatan manusia yang diusahakan manusia. Dia nggak perlu macam-macam. Tadi kan dikatakan bersinar dengan sendirinya. Kalau kita bikin sinar harus pakai apa? Pakai energi, ya kan? Pembangkit listrik tenaga air lah, tenaga baterai, tenaga batu bara, tenaga minyak, tenaga uap, macam-macam. Tapi kalau matahari sudah langsung bersinar, sinarnya itu langsung untuk semua. Walaupun sebagian dapat, sebagian enggak ya. Kan buminya sebagian terang, sebagian gelap. Tapi kan dapat putarannya. Ya, ada sih yang sebulan nggak dapat, ada. Di daerah mana itu? Bapak lebih tahu nih. Di daerah mana yang nggak dapat matahari? Atau dapat mataharinya begitu banyak? Yang paling indah ya kita di Khatul Istiwa. Khatul Istiwa itu bahasa Arab ya. Khatul Istiwa di garis tengah. Kita dapat matahari terus setiap hari. Kecuali kalau hujan ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi matahari sebenarnya ada. Di kita itu nampak. Jadi dengan cahayanya, dengan manfaatnya untuk kita. Bagaimana matahari itu memberikan fotosintesis ya. Untuk tumbuhan yang ada di bumi. Kalau bumi nggak ada hijau-hijauan, kayak apa bumi ini? Nah, ini manfaat dari matahari. Tapi yang perlu ditekankan adalah walaupun dia begitu
besar manfaatnya bagi manusia, tapi sebesar apapun manfaatnya, dia tetap makhluk Allah. Jangan seperti orang Jepang, ketika melihat matahari begitu besar manfaatnya, akhirnya jadi Tuhan. Agamanya namanya Shinto. Shinto apa Shinto? Wallahu a'lam. Ya. Ini di bahasa Syekh Wahbah Zuhaili ini, li'annahu mab'atsu hayatil ahya. Jadi dia ini yang apa ya? Mab'ats itu yang mengutus, yang menumbuhkan. Hayatil ahya, kehidupan yang hidup. Karena memang ketika kalau udah pagi hari, matahari terbit, yang kerja semuanya berangkat kan. Yang petani, yang karyawan, yang pedagang, wah mulai berangkat semua. Yang dagang nasi udah mulai bergerak ya. Yang kerja di Jakarta, oh berangkat semua. Makanya jalanan penuh pagi hari. Karena memang waktu duha itu waktu al-hayah. Waktu kehidupan. Sama di surat An-Naba ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami menjadikan siang itu ma'ash. Apa ma'ash? Al-aish. Kehidupan. Kenapa? Karena memang dari siang hari itu waktunya orang melek semua. Orang beraktivitas semua. Makanya itu waktu al-jid. Waktu bekerja keras, waktu berusaha. Waktu orang itu menjadi kelihatan hidup. Kalau malam hari itu identik dengan orang semuanya mati. Diam, gelap. Kalau malam hari kok terang, itu aneh itu. Nah, itu yang terjadi di akhir-akhir ini ya. Malam hari itu malah terang benderang. Oke ya. Jadi wasyamsi waduhaha. Kemudian wal qamari idza talaha. Wa aqsama bil qamaril muniri idza tabi'a asy-syamsa fit tulu'i ba'da ghurubiyah. Jadi Allah bersumpah dengan bulan. Ada matahari, ada bulan. Biasanya sih kalau di bahasa Arab ya. Kalau menyebut matahari dan bulan itu syamsani atau komaroni. Kalau menyebut dua matahari, komaroni, bukan syamsani. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau orang Arab itu bilang matahari dan bulan itu komaroni. Dua bulan, maksudnya matahari dan bulan. Padahal semuanya syams dulu ya, harusnya ya. Tapi ya disebut komaron, nggak ada syamsan, nggak ada. Dua matahari nggak ada. Tapi kalau orang Indonesia nggak ya, dua matahari kembar. Oh. Dua matahari. Kalau kita di bahasa Arab itu komaron. Nah, wal qamari idza talaha, dan demi bulan ketika talah? Mengiringinya atau mengikutinya. Kenapa dibilang mengiringinya? Karena ketika matahari ghurub, ketika di waktu maghrib, maka muncul bulan. Itu namanya wal qamari idza talaha. Demi bulan yang mengiringi matahari. Wabil khusus di tanggal-tanggal pertengahan. Tanggal al-thalith asyar hatta al-khamis asyar. Tanggal 13 sampai 15. Sering disebut dengan ayyamul bid. Pakai dot ya. Ayyamul bid dari abyad. Putih. Hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena terang benderang. Walaupun di tanggal sebelumnya juga udah terang ya. Tapi lebih terang lagi ketika di tanggal-tanggal ini. Ya, wal qamari idza talaha. Terutama di waktu ayyamul bid, di mana bulan begitu terang, penuh ya, mirip dengan matahari.
Jadi sini Allah bersumpah dengan dua makhluknya, yaitu Asy-Syams dan Al-Qamar. Dan dua-duanya adalah tanda kebesaran Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah dianjurkan sekali di setiap pagi dan petang itu banyak-banyak zikir pagi dan petang, pagi sore. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi pagi hari kita baca zikir ini, aku masuk pagi hari. Dan semua kekuasaan di pagi hari ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari terbit. Siapa yang menjalankan? Allah. Makanya asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. Karena Allah yang berkuasa, ya pujiannya hanya untuk Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Oh, itu zikir pagi yang sangat dahsyat itu. Super sekali itu. Makanya nggak main-main orang zikir asbahna itu. Makanya zikirnya jangan sambil lalu. Sambil direnungi, sambil dihayati. Karena matahari terbit, peristiwa matahari terbit itu nggak sesuatu yang kecil. Bukan sesuatu yang remeh. Cuma masalahnya kita ini sudah terbiasa. Ya matahari terbit ya gitu aja. Gitu kan? Padahal itu peristiwa besar. Nggak ada orang yang bisa menerbitkan matahari kecuali hanya Allah. Ada nggak bisa nahan matahari? Berhenti, jangan gerak. Nggak bisa. Selama Allah tidak menghentikannya, maka dia tidak akan pernah berhenti. Makanya asbahna wa asbahal mulku lillah alhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Jadi kecil kita ketika di pagi hari itu, ketika lihat matahari, begitu juga nanti malam hari. Tapi kita mulainya zikirnya di petang hari. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. An-nusyur ya akhi. Ya, jadi kita itu hidup itu jadi terkait terus dengan Allah. Nyambung terus dengan Allah. Jadi silah kita itu selalu silah mutawasilah. Jadi hubungan yang terus sambung menyambung. Nggak pernah berhenti. Nggak putus-putus. Pagi asbahna. Petang amsayna. Amsayna terus nanti ketemu matahari lagi asbahna lagi. Ketemu sore lagi amsayna. Begitu terus hidup kita. Jadi selalu terkait dengan Allah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu merasakan kebesarannya. Makanya kemudian kita hanya khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus juga tadi itu ya, ikrar, pernyataan, semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Akhirnya kita itu betul-betul berserah diri kepada Allah. Baik, selanjutnya wan nahari idza jallaha, dan demi siang idza jallaha, ketika apa? Menampakkan matahari. Idza jalla syamsa wa kasyafaha wa adhara tamamaha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu an-nahar, waktu siang hari. Sebenarnya waktu kita itu dibagi menjadi dua. Ada lail, ada nahar. Jadi sebenarnya dari subuh sampai maghrib itu namanya nahar. Kalau maghrib sampai subuh itu namanya lail. Jadi lailan wa nahar. Lailan wa nahar. Jadi
malam, dan siang. Ya, siang itu maksudnya dari subuh sampai maghrib. Ya, wan nahari idza jallaha, dan demi siang hari idza jallaha, ketika menerangi, bukan menerangi. Ya, menjelaskan gitu ya, menampakkan, jalla. Iya, artinya matahari itu jadi terang. Jadi nampak itu mataharinya di waktu siang hari. Fa fi iktimalin nahari kamal wuduhi syamsi. Supaya nampak betul bagaimana matahari itu sempurna. Dengan sinarnya, dengan cahayanya, dengan panasnya. Dan wal laili idza yaghshaha. Wa aqsama bil laili idza yaghsha asy-syamsa wa yughatti daw'aha bi dhulmatihi. Dan Allah bersumpah dengan malam ketika menutup matahari. Artinya menutup sinarnya. Artinya sinar matahari tidak mengenainya, mengenai malam. Dengan apa? Dengan gelapnya. Jadi matahari hilang cahayanya, kemudian matahari taghib, hilang, ghaba, enggak hadir. Wa taghibu syamsu. Wa tadlimu dunya fi nisfil quratil ardiyah, thumma tatlu fi nisfi al-akhar. Matahari tenggelam di satu bagian bumi dan terbit di sebagian bumi yang lain. Ini yang lebih tahu orang geografi lah ya, atau orang fisika ya, lebih tahu bagaimana perjalanan matahari. Ya, muter terus ya. Wa fi hadha tabaddul wa taghayyur raddun 'ala al-musyrikin alladziina yu'allihuna al-kawakiba wa tsanawiyya alladziina yaquluna bi anna lil 'alami ilahaini itsnain. Nah, ini sekaligus sebagai rod, apa rod itu? Counter. Counter apa counter sih? Counter ya. Apa bahasanya Pak? Pak Wat. Counter itu bacanya gimana? Hah? Counter ya. Artinya mengcounter itu ya. Mengcounter rod kepada orang-orang musyrik yang mengatakan yang namanya Tuhan itu Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ya, ada dua Tuhan. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Loh, berarti kalau Tuhan gelap, Tuhan terang hilang. Kalau Tuhan terang, Tuhan gelap hilang. Ya nggak bisa begitu. Namanya Tuhan ya satu, hadir dalam setiap saat, setiap waktu. Mau terang, mau gelap, Allah selalu hadir. Kulla yaumin huwa fi. Ya, Ar-Rahman begitu ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nanti ada kulla yaumin huwa fi syan. Setiap hari. Bukan berarti hanya hari apa namanya? Malam enggak gitu ya. Jadi ada, selalu ada. Loh. Baik, ini baru Allah bersumpah dengan 4 ya. Baru 4. 3-nya insya Allah nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Intinya kita selalu menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Caranya bagaimana? Zikir pagi, zikir petang atau sore hari. Nanti kita menghadirkan kebesarannya dengan zikir dalam zikir yang kita ucapkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Amsayna wa amsal mulku lillah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.